Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sunan Bonang dengan NIM 2514070183. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan paragraf pergaulan remaja di era teknologi, sebuah pisau bermata dua. Tapi sebelum saya menjelaskan paragraf yang ini, teman-teman dan saya perlu mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pikiran atau ide pokok. Paragraf merupakan unit dasar dalam penulisan yang menyusun sebuah teks atau kerangka yang lebih besar, seperti esai, artikel, atau bahkan laporan. Nah, kita kembali lagi pada paragraf pergaulan remaja di era teknologi, sebuah pisau bermata dua. Yang ini, yang hitam tebal ini adalah judul. Lalu kita lanjut pada paragraf nomor 1. Era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Ini adalah kalimat utama. Lalu kita lanjutkan. Jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Sampai bagian terakhir paragraf 1, kita lompat saja. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Ini adalah kalimat penjelas. Pola paragraf tersebut termasuk deduktif. Nah, perlu teman-teman ketahui pada paragraf 1 yang terakhir, ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Masuk persuasi karena mempengaruhi kita sebagai pembaca untuk menyadari pentingnya menyikapi perubahan ekosistem pergaulan di era digital dengan bijak. Nah, paragraf 1 itu kan ada dua pola kan. Yang pertama kan eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan bagaimana era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Penulis menyajikan fakta-fakta dan data yang mendukung paragraf tersebut. Lalu yang persuasinya, selain memberikan informasi kepada kita sebagai pembaca, paragraf ini memiliki unsur persuasif, yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari pentingnya menyikapi perubahan ekosistem pergaulan di era digital dengan bijak. Lalu kita lanjut pada paragraf yang kedua yang ini. Nah, kita lanjutkan pada paragraf yang kedua yang ini. Di satu sisi, teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Ini termasuk kalimat utama. Yang selanjutnya, melalui internet, remaja dapat mengakses berbagai informasi, budaya, perspektif, dan memperkaya cara berpikir mereka. Lalu lanjut paragraf nomor 2 yang terakhir. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk pengembangan diri dan empati sosial. Untuk jenis paragraf ini termasuk eksposisi, argumentasi, atau argumentatif. Penjelasannya, eksposisi memberikan informasi dan menjelaskan dampak positif teknologi terhadap perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Penulis menyajikan fakta dan contoh untuk mendukung pertanyaannya tersebut.
argumentasi atau argumentatif, yaitu penulis menyampaikan argumen bahwa teknologi memiliki dampak positif bagi remaja. Penulis berusaha meyakinkan pembaca, yaitu kita, tentang kebenaran argumen tersebut dengan bukti dan alasan yang mendukung. Lalu lanjut pada paragraf nomor 3. Namun di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah kalimat utama. Kita lanjutkan. Salah satu bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Lalu kita lanjutkan pada paragraf ketiga yang terakhir. Oleh karena itu, lingkungan yang seharusnya aman justru berpotensi menjadi racun bagi perkembangan psikologi remaja. Yang ini termasuk kalimat penjelas. Pola paragraf ini termasuk deduktif dari umum ke khusus. Penjelasannya eksposisi untuk jenis satu atau pola terbagi 3. Yang pertama, eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan ancaman serius yang ada di balik pergaulan di era teknologi. Penulis menyajikan fakta dan contoh untuk mendukung pertanyaan tersebut. Lalu yang argumentasinya yaitu menyampaikan argumen bahwa pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius. Penulis berusaha meyakinkan pembaca, yaitu kita, tentang kebenaran argumen tersebut dengan memberikan alasan yang mendukung. Lalu persuasif yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari dan mewaspadai ancaman-ancaman tersebut dengan memberikan informasi tentang bahayanya cyberbullying, konten negatif, kecanduan gawai atau HP atau handphone, dan penurunan kemampuan komunikasi. Tetapi penulis berharap pembaca akan lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teks. Lalu kita lanjutkan pada paragraf yang keempat, yang ini. Dalam paragraf nomor 4 ini, menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Ini kalimat utama. Kita lanjutkan untuk menjadi kalimat penjelas. Orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Kita lanjutkan paragraf keempat yang terakhirnya. Dengan pendekatan edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun yang negatif ruang digital dengan aman. Pola paragraf ini masuk ke deduktif dari umum ke khusus. Penjelasannya untuk paragraf nomor 4 itu ada 3 pola atau jenis. Yang pertama itu eksposisi. Paragraf 4 yang eksposisi untuk memberikan informasi dan menjelaskan peran penting orang tua dan pendidik dalam membimbing remaja menghadapi dinamika pergaulan modern. Penulis menyajikan langkah-langkah yang konkret dan contoh
untuk mendukung pertanyaan tersebut. Lalu yang argumentasi atau argumentatif yaitu menyampaikan argumen bahwa peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam membimbing remaja. Penulis berusaha meyakinkan pembaca tentang kebenaran argumen tersebut dengan memberikan alasan dan bukti yang mendukung. Lalu persuasif atau persuasi mempengaruhi pembaca, terutama orang tua, pendidik, untuk mengambil tindakan nyata dalam membimbing remaja menghadapi tantangan era digital dengan memberikan saran-saran yang praktik dan relevan. Penulis mengharap pembaca ataupun yang teman-teman dengar akan termotivasi untuk menerapkan yang edukatif dan preventif. Lalu kita lanjutkan pada paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima. Paragraf yang itu kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Ini adalah kalimat utama. Lalu kita lanjutkan untuk menjadi kalimat penjelas. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Lalu kita lanjutkan pada paragraf kelima yang terakhir. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Kesimpulan dari semua paragraf dari 1 sampai yang kelima, kita ambil kesimpulan. Paragraf ini berfungsi sebagai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya mengenai pergaulan remaja di era teknologi. Penulis merangkum poin-poin penting dan memberikan pandangan akhir terhadap yang pergaulan remaja di era teknologi. Ini untuk jenis atau polanya terbagi 3. Yang pertama itu eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan bahwa pergaulan remaja di era teknologi adalah fenomena. Penulis juga menjelaskan pentingnya keseimbangan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan ini. Lalu argumentasi atau argumentatif. Paragraf ini memiliki unsur argumentatif, yaitu menyampaikan argumen bahwa masa depan kesehatan sosial remaja terletak pada kemampuan untuk mendayagunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Penulis berusaha meyakinkan pembaca, kita yang mendengar ataupun yang mendengar, untuk berusaha meyakinkan pembaca tentang argumen yang dia sampaikan. Lalu yang persuasif yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari pentingnya kolaborasi antara remaja, keluarga, masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja di era digital zaman sekarang. Nah, dari paragraf yang saya bacakan itu adalah paragraf dari pergaulan remaja di era teknologi, sebuah pisau bermata dua yang ini. Tetapi kalau untuk kesalahan yang saya sampaikan dan saya jelaskan, mohon maaf karena saya masih baru. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.